warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almida dengan NIM 21105020011. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dalam Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebuah sarana untuk mencapai maqasid syariah. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan anggaran, yaitu yang pertama kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan fiskal. Secara garis besar, tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.